Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Pemirsa yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan firman-Nya kepada kita di dalam surah Yunus ayat 58. Qala Allah azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dan memerintahkan kepada kita bagaimana kegembiraan tersebut. Dengan apa kita mestinya harus bergembira. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi." Katakanlah dengan fadlullah, dengan keutamaan Allah Subhanahu wa taala, dengan fadilah Allah Subhanahu wa taala, wa bi rahmatih, dan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, fabidzalika falyafrahu. Maka dengan itu, dengan keutamaan Allah Subhanahu wa taala, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, falyafrahu, hendaklah kita bergembira. Hendaklah kita merasa senang, bahagia. Sebab Allah Subhanahu wa taala menyatakan huwa khairum mimma yajma'un. Karena itu lebih baik dari semua apa yang kita kumpulkan, dari semua apa yang kita usahakan di muka bumi ini, di hidup kita di dunia ini, dari semua apa yang kita kumpulkan, ya, daripada harta, ya, kemudian jabatan, kedudukan, ya, semua itu dengan bergembira dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dengan rahmat Allah dan dengan fadlullah, kemudian kita bergembira dengan itu, maka itu lebih baik, ya, dari semua apa yang kita miliki, dari semua apa yang kita kumpulkan. Dari ayat ini menunjukkan kepada kita bahwasanya bergembira dengan Islam, bergembira dengan ilmu,
ya, bergembira dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, merasa senang dengan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, merasa bahagia dengan fadlullah, dengan keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kegembiraan yang seperti ini, kesenangan yang seperti ini adalah merupakan al-farhul masyru', merupakan suatu kesenangan yang disyariatkan, yang mahmud, yang terpuji. Apabila kita ketika mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menjadi sebagai seorang muslim, ketika kita mendapatkan ilmu, tentunya adalah ilmu syar'i, lalu kemudian kita merasa gembira dengan itu, merasa senang dengan itu, maka ini adalah suatu bentuk kesenangan, kegembiraan yang kategorinya adalah sesuatu yang disyariatkan, kegembiraan yang disyariatkan, yang terpuji, yang dibolehkan. Sebab itu ketika kita merasa gembira dengan apa yang Allah berikan kepada kita, nikmat, rahmah, itu menunjukkan bahwa diri kita itu cinta dan suka kepada al-khair, pada kebaikan. Nah, dari sini pula kita menyimpulkan bahwa di sana ada dua bentuk kegembiraan. Ada dua jenis kesenangan. Ada kesenangan yang jenisnya sifatnya itu adalah sesuatu yang masyru', mahmud, kesenangan yang terpuji, kegembiraan yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disyariatkan. Dan ada kesenangan, kegembiraan yang mazmumah, yang tercela, dan justru malah membinasakan kita. Bagaimana dengan kesenangan yang seperti itu? Bagaimana yang dimaksud dengan kegembiraan al-masyru', al-mahmud, kegembiraan yang, kesenangan yang disyariatkan, yang terpuji? Kesenangan yang masyru', yang mahmud, yang disyariatkan dan yang terpuji, yaitu adalah kegembiraan, kesenangan ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa senang, dan tentunya kita semua pasti merasa senang, merasa gembira, ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga senang, gembira ketika mendapatkan fadilah, senang terhadap fadlullah, nikmat, keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Termasuk pula kegembiraan, kesenangan dengan Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu-pintu ilmu kepada kita. Kita bisa menuntut ilmu, kita bisa memahami agama Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mendapatkan memahami syariat Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian kita gembira dengan itu. Kemudian gembira dengan Islam. Kita menjadi sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang berislam. Kita merasa senang, bahagia, gembira dengan Islam itu sebagai agama kita. Kita ridho dengan itu. Dan yang lainnya. Nah, ini adalah kategori yang kesenangan yang disyariatkan, yang terpuji. Sebagaimana yang telah kita sebutkan dalam ayat tadi. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah dengan fadlullah, bi fadlillah, dengan keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, fabidzalika falyafrahu, kata Allah. Dengan itulah hendaknya kita bergembira. Huwa khairum mimma yajma'un, sebab itu lebih baik dari semua apa yang kita kumpulkan, dari semua kesenangan, kenikmatan dunia yang kita kumpulkan. Maka bergembira dengan
fadlullah, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik. Kemudian kegembiraan yang tercelah yang bagaimana? Ya, yang mazmumah, yang mendatangkan dosa, yang mengakibatkan kita terbinasa, ya binasa dengan kegembiraan tersebut. Yaitu adalah al-farhu bid dunya. Ya, yaitu adalah gembira, senang dengan segala kelezatan dunia yang menipu. Gembira dengan memperturutkan syahwat kita, merasa senang dengan itu. Ini adalah kesenangan yang mazmumah, yang membinasakan, tenggelam dalam apa? Dalam kesenangan dunia, tenggelam dalam kemewahan dunia, ya, dalam syahwatnya. Maka ini adalah kesenangan yang menghancurkan kita, kesenangan yang membinasakan kita. Sebab apa? Sebab gembira, senang dengan segala kelezatan dunia, syahwat dunia, justru itu akan menggiring kita, ya, untuk kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu akan mengakibatkan kita tenggelam dalam kesenangan yang berlebihan, yang kemudian berakibat kita menyombongkan diri kita, membanggakan diri kita, seperti yang terjadi pada Qarun pada zaman Nabi Musa alaihissalam, di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepadanya harta yang begitu banyak, kenikmatan yang begitu banyak, sampai kemudian dikatakan kunci-kunci, ya, perbendaharaannya, kunci-kunci hartanya itu, ya, tidak sanggup untuk dipikul oleh begitu banyak orang-orang kuat. Saking banyaknya apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Namun bagaimana akibatnya? Justru Allah Subhanahu wa taala membinasakannya. Justru Allah Subhanahu wa taala, ya, menenggelamkan dia ke dalam bumi beserta harta benda yang dia miliki. Kenapa? Karena dia menjadi lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia menjadi lalai dengan Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang telah Allah berikan kepadanya. Sebagaimana dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat harta benda yang banyak kepada Qarun, lalu kemudian, ya, kaumnya ya, berkata kepadanya, la tafrah, janganlah merasa bangga dengan itu, ya, janganlah tertipu dengan itu, janganlah menyombongkan diri dengan itu, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Al-Qasas, ya, Allah berfirman, innallaha la yuhibbul farihin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak menyukai orang-orang yang membanggakan diri mereka, ya, orang-orang yang tenggelam di dalam kesenangan dunia, ya, kemewahan. Allah Subhanahu wa taala tidak menyukainya. Innallaha la yuhibbul farihin. Lalu Allah mengatakan, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Carilah, ya, apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu, ad-darul akhirah, kampung akhirat. Ya, cari. Kemudian Allah SWT mengatakan, wala tansa nasibaka minad dunya. Namun jangan lupa, ya, bagianmu di kehidupan dunia. Allah menyuruh kita untuk mencari kehidupan akhirat kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk beramal soleh, ya, untuk menggapai kehidupan akhirat nanti, kampung akhirat nanti, ya, agar Allah SWT menempatkan, memposisikan nanti kelak kita di kehidupan akhirat di tempat yang tinggi. Allah SWT memerintahkan
kepada kita. Namun juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tansa nasibaka minad dunya, namun juga jangan lupakan ya bagianmu di kehidupan dunia ini. Ya, cari kehidupan akhirat namun jangan melupakan kehidupan dunia. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Ya. Dan berbuat baiklah. Ya, berbuat baiklah kama ahsanallahu ilaika, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berbuat baik kepada kita. Wala tabghil fasada fid dunya innallaha la yuhibbul mufsidin. Ya. Namun Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita wala tabghi al fasada fil ard. Namun jangan melakukan kerusakan di muka bumi. Ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala innallaha la yuhibbul mufsidin, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyenangi ya orang-orang yang melakukan kerusakan di muka bumi. Maka apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, rizki yang Allah berikan kepada kita, ya, kemewahan, harta benda yang Allah anugerahkan kepada kita, ya, yang begitu banyak, nikmat yang begitu banyak yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kita gunakan ya dalam rangka mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan itu semua ya dalam rangka mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan harta yang kita miliki, kita gunakan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, kemewahan yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan dalam rangka bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jangan sampai kemudian kita menyombongkan diri. Ya. Jangan sampai kemudian kita tenggelam dalam takabur. Ya, kesombongan, bangga diri, yang kemudian akhirnya kita meremehkan dan merendahkan orang lain, yang kemudian menyebabkan kita kufur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti yang dialami oleh Qarun tersebut. Yang Allah binasakan, ya, Allah tenggelamkan ke dalam bumi ketika dia lupa ya kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dia membanggakan dirinya, ketika dia menyombongkan dirinya ya dengan mengatakan bahwa segala apa yang saya peroleh, harta benda, kemewahan yang aku miliki, ini hanyalah berkat ya jerih payah saya, hasil dari ya keletihan saya, hasil dari usaha saya sendiri dan kekuatan saya, tidak ada kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita seperti itu. Jangan sampai kita seperti itu ketika kita diberikan nikmat lalu kemudian kita melupakan Allah Subhanahu wa taala, menganggap bahwa harta benda, kekayaan, kenikmatan yang kita dapatkan semata-mata karena jerih payah kita, semata-mata karena kecapaian kita dalam mencari harta benda tersebut. Kenapa? Sebab kalau kita bersikap seperti itu, justru Allah Subhanahu wa taala akan membinasakan kita. Justru kita akan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam bumi. Allah Subhanahu wa taala akan membinasakan kita dengan semua nikmat, harta benda yang kita miliki. Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkannya di saat kita lupa, di saat kita ya tidak ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fakhasafna bihi wa bidarihi al-ard. Ya, Allah mengatakan fakhasafna bihi wa bidarihi al-ard, maka kami tenggelamkan dirinya, wa bidarihi, dan dengan ya istananya, dengan rumahnya, ya, dengan harta bendanya, al-ard, kami tenggelamkan dia ke dalam bumi. Ya, na'udzubillahi min zalik.
Ya. Untuk apa kemudian kita mencari harta benda? Untuk apa kemudian kita mencari kemewahan? Ya, yang kemudian akhirnya justru kita ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru kita ya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan sampai kemudian ya kita lebih mengutamakan kehidupan dunia. Jangan sampai kemudian kita lebih condong terhadap kehidupan dunia ini, kesenangan dunia ini, dan merasa tenang dan merasa senang dengan segala apa yang ada di dunia ini, lantas kemudian kita melupakan kehidupan akhirat kita, bagian akhirat kita kelak nanti. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wa farihu bil hayatid dunya wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa farihu bil hayatid dunya. Ya, mereka merasa senang. Ya, mereka merasa gembira dengan al hayatud dunya, dengan kehidupan dunia. Padahal wa mal hayatud dunya fil akhirah illa mata'. Padahal kehidupan dunia itu dibandingkan dengan kehidupan akhirat tidaklah melainkan mata, kesenangan yang sedikit. Ya, melainkan sangat sedikit kesenangan yang kita peroleh di kehidupan dunia ini dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Maka jangan sampai kemudian kita lalai dan lupa dengan kehidupan akhirat kita yang akan kita datangi, ya, yang akan kita kunjungi kelak nanti. Jangan sampai kemudian kita terlena dengan kehidupan ini. Kegembiraan kita merasa gembira dengan kesenangan yang sedikit, kesenangan yang sempit yang kita dapatkan di dunia ini. Na'udzubillahi min dzalik, sehingga kemudian kita lalai dan lupa dengan kehidupan akhirat. Kita tidak ingat bahwa di sana masih ada kehidupan akhirat yang akan menanti kita. Ya, maka tidak seharusnya seseorang ya itu berlebih-lebihan, ya, terlalu tenggelam dalam kesenangan hidup di dunia ini. Ya, seyogyanya dan seharusnya ya kita mencari ya bagian kita di dunia ini, ya, berusaha mencari nafkah rizki di kehidupan dunia ini dari yang halal yang dibolehkan oleh Allah SWT. Lalu kemudian kita meninggalkan yang haram, ya, menjauhi dari harta yang haram, kemewahan yang haram. Lalu kemudian ketika kita mendapatkan rizki, ya, kehidupan dunia ini kita gunakan, kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kita gunakan untuk dalam rangka mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tidak hanya mengambil kelezatannya saja. Ya, tapi kita gunakan apa yang kita dapatkan di kehidupan dunia ini daripada harta benda. Ya, kita gunakan untuk mencari kampung akhirat. Ya, untuk mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kemudian ketika Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan kepada kita harta benda, ya, kenikmatan, kemewahan, lalu kemudian kita lupa dengan kehidupan akhirat kita. Lalu kemudian itu melupakan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-An'am ayat 44. Allah Subhanahu wa taala berfirman, falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai hatta idza farihu bima utu akhadnahum baktatan fa idzahum mublisun. Jangan sampai kita terkena dengan ayat ini. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, falamma nasu ma dzukkiru bihi, tatkala mereka ya melupakan apa yang telah diperingatkan kepada mereka, mereka lupa dengan peringatan Allah Subhanahu wa taala.
Ya, ketika mereka sudah lalai dari Allah Subhanahu wa taala, ya, fatahna alaihim abwaaba kulli syai. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan istidraj kepada mereka. Allah membukakan segala pintu-pintu kesenangan bagi mereka. Ya, ketika seorang sudah lalai dari Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian dia gampang mendapatkan kesenangan dunia, lalu dia gampang di dalam mendapatkan meraih kemewahan dunia, ini bisa dianggap sebagai suatu bentuk istidraj dari Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Ya, ketika dia sudah mendapatkan segala kesenangan, ketika pintu-pintu kesenangan sudah Allah bukakan kepadanya, ya, idza farihu bima utu, dan ketika mereka sudah tenggelam dalam kegembiraan, dalam kesenangan dengan apa yang telah dia peroleh, Allah mengatakan akhaznahum baktatan, na'udzubillahi min dzalik, maka kami siksa, kami datangkan musibah, azab kepadanya baktatan, secara tiba-tiba. Ya, ketika apa? Ketika dia sudah tenggelam dalam kesenangan, ketika dia sudah tenggelam dalam kenikmatan dunia, yang kemudian dia lupa dan lalai dari kehidupan akhirat, Allah mengatakan akhaznahum baktatan, lalu kami timpakan azab, ya, kepadanya secara baktah, secara tiba-tiba. Ya, dan memang musibah, bencana, azab yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada satu kaum, itu semuanya dalam keadaan baktatan, dalam keadaan tiba-tiba muncul. Ketika kita dalam keadaan lalai, ya, ketika kita dalam keadaan lupa, Allah, ya, datangkan bencana tersebut, Allah turunkan musibahnya tersebut. Coba kita lihat, coba kita tengok dan teliti setiap musibah dan setiap bencana yang terjadi, itu semua, ya, ketika kita dalam keadaan lalai, ketika kita dalam keadaan tidak ingat dengan Allah Subhanahu wa taala, fa idzahum mublisun, sehingga kemudian kita menjadi terheran, menjadi kebingungan, berputus asa. Ya, maka jangan sampai kita seperti yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya ini. Ya, kenikmatan yang membinasakan, yang melupakan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu kana fi ahlihi masrura, sesungguhnya dia ketika hidup di dunia, yaitu orang-orang kafir, ketika mereka di tengah-tengah keluarganya, ketika mereka di tengah-tengah kaumnya, masrura, bergembira. Ya, ini adalah kehidupan dunia, kehidupan dunia dari orang-orang kafir, gembira, bergembira ketika mereka bersama dengan kaumnya, ya, hanya dengan kehidupan dunia saja, lupa dengan kehidupan akhiratnya. Ya, beda dengan apa? Kehidupan ahlul jannah, kehidupan orang-orang mukmin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna kunna qablu fi ahlina musyfikin, inna kunna qablu fi ahlina musyfikin, sesungguhnya kami ketika dahulu di dunia, ketika kami berada di antara keluarga-keluarga kami, di antara kaum kami, musyfikin, sangat takut, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat dari ahlul jannah, penghuni surga. Ya,
ketika hidup di dunia mereka merasa takut dengan azab Allah SWT. Beda dengan kehidupan orang-orang akhirat, orang-orang kafir. Ketika mereka hidup di dunia penuh dengan kegembiraan. Ya, ketika mereka bersama kaumnya merasa gembira dengan luar biasa. Tapi sifat dari ahlul jannah, penghuni surga, orang yang beriman, ketika hidup di dunia, ketika mereka hidup di dunia, mereka itu penuh dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu penuh dengan rasa khawatir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dalam ayatnya dalam surah At-Tur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alathnahum min amalihim min syai'." Ya, kullu imri'in bima kasaba rahin. Wa amdananahum bifakihati wa lahmim mimma yashtahun. Ini adalah penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala tentang al-mu'minin, orang-orang yang beriman. Allah berfirman, wallazina amanu, dan orang-orang yang beriman itu, ya, wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman, lalu kemudian diikuti pula oleh keturunannya, anak cucunya, ya, dalam keimanan, artinya anak-anak cucunya juga menjadi orang-orang yang beriman. Kata Allah Taala, alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka kami akan kumpulkan mereka bersama keturunan-keturunan mereka. Akan kami kumpulkan orang-orang mukmin bersama dengan keturunan-keturunannya, anak-anak cucunya yang beriman. Wa ma alasnahum min amalihim min syai', kata Allah. Dan kami tidak akan mengurangi sedikit pun pahala, ya, atas amal soleh yang telah mereka lakukan. Ya, kullu imri'in bima kasaba rahin, dan semua orang itu akan mendapatkan bagian sesuai dengan apa yang telah kita usahakan, sesuai dengan apa yang telah kita amalkan. Dan kemudian wa amdannahum, kata Allah Subhanahu wa taala, wa amdadanahum bifakihati wa lahmi mimma yashtahun, dan kami akan tambahkan kepada mereka apa? Fawakih, buah-buahan. Ya, Masya Allah, ini di dalam surga yang akan diperoleh oleh orang-orang beriman. Ya, akan mendapatkan tambahan nikmat dari Allah SWT, buah-buahan, walaham, dan daging, mimma yashtahun, dari semua apa yang kita inginkan. Insya Allah itu akan kita dapatkan, ya, dan kita peroleh ketika kita nanti masuk ke dalam jannah, ketika kita nanti masuk ke dalam surga. Kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, semua itu. Ya, kenapa? Karena ini adalah balasan dari orang-orang mukmin, ya, atas apa yang telah mereka usahakan ketika hidup di dunia, di mana telah dijelaskan dalam ayat sebelumnya oleh Allah Subhanahu wa taala, inna kunna qablu fi ahlina musyfikin. Karena mereka orang-orang mukmin itu ketika hidup di dunia, dahulu ketika mereka hidup di dunia, musyfikin, menjadi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walladzina hum min azabi rabbihim musyfikun. Dan mereka, ya, orang-orang yang beriman itu, mereka takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini adalah sifat daripada orang-orang mukmin. Sifat dari ahlul jannah, penghuni surga.
Mereka adalah orang-orang yang takut ketika hidup dunia, takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa menjauhi hal-hal yang mendatangkan murka Allah, hal-hal yang mendatangkan azab Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian mereka menjadi orang-orang yang selamat, sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala masukkan mereka ke dalam jannahnya, ke dalam surganya. Ya, jadi ini merupakan fadilah. Ya, fadilah dari apa? Al-khawfu minallah. Fadilah daripada takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka bagi kita, ya, hendaknya untuk senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun kita telah memperoleh semua berbagai macam harta benda kenikmatan di dunia ini, ya, namun itu tidak menghalangi kita untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun begitu banyak harta yang telah kita miliki, walaupun begitu banyak kemewahan yang kita dapatkan, kekuasaan, jabatan, pangkat yang tinggi, itu semua tidak menghalangi kita dari takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut terhadap azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti siapa? Seperti Nabi Daud alaihissalam. Siapa yang tidak kenal Nabi Daud alaihissalam? Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya kekuasaan. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada beliau harta yang banyak. Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan beliau sebagai seorang nabi. Allah Subhanahu wa ta'ala angkat beliau sebagai seorang khilafah di muka bumi. Ya, namun beliau juga tetap bangun di tengah malam melaksanakan salat. Ya. Namun beliau juga tidur, ya, di tengah malam lalu kemudian bangun, ya, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bangun di sepertiga malam, ya, bangun di, ya, setengah malam, sepertiga malam, untuk apa? Menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun juga beliau saumu yauman wa yuftir yauman, berpuasa sehari, berbuka sehari. Ini Nabi Daud alaihissalam. Beliau juga makan dari hasil usaha beliau. Ya, beliau itu menjual apa? Ad-daru, yaitu baju besi, baju perang. Ya, membuat baju besi atau baju perang lalu kemudian beliau jual. Ini usaha beliau Nabi Daud alaihissalam. Ya, dan Allah berikan kepada beliau dunia ini, harta benda. Namun dunia tersebut yang beliau dapatkan, ya, harta, kekuasaan, jabatan yang beliau dapatkan, beliau gunakan untuk tujuan akhirat. Ya, jadi beliau menggunakan dunia ini untuk kehidupan akhirat beliau. Ya. Untuk beramal soleh, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dunia kita gunakan untuk kehidupan akhirat. Jangan apa sebaliknya. Ya, kita gunakan akhirat kita untuk mendapatkan dunia. Nauzubillahi min dzalik. Ya, ini terbalik. Hendaknya kita tundukkan dunia ini untuk tujuan akhirat kita. Jangan dibalik. Ya, akhirat kita tundukkan, kita gunakan untuk menggapai dunia. Ya, maka akhirnya apa? Ya, akhirnya apa? Kebinasaan yang kita dapatkan, kehancuran yang kita dapatkan. Ya, maka jadilah kita seperti Nabi Daud alaihissalam. Berusahalah untuk sebisa seperti itu. Ketika kita mendapatkan kehidupan dunia, ketika kita mendapatkan berbagai macam nikmat, harta, kemewahan, namun hal itu, kemewahan itu, ya, dunia tersebut tidak menghalangi kita dari Allah Subhanahu wa taala, tidak melalaikan kita, tidak melupakan kita dari Allah Subhanahu wa taala, dari kehidupan akhirat kita. Ya, itu yang
seharusnya kita lakukan. Ya, seharusnya kita meneladani Nabi Daud alaihissalam dalam kehidupan dunia kita ini. Ya, tidak menjadi lalai, tidak menjadi lupa ketika kita mendapatkan kesenangan, kenikmatan. Ya, tetap kita ya berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian kita lalai seperti yang telah kita sebutkan dalam ayat sebelumnya, falamma nasu ma zukkiru bihi fatahna alaihim abawaba kulli syai hatta idza farihu bima utu ya akhadnahum baktatan fa idzahum mublisun. Jangan sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan azabnya kepada kita di saat kita terlena, ya, di saat kita tenggelam dalam kemewahan dunia ini. Nauzubillahi min zalik. Ya, jangan sampai kemudian Allah memberikan ujian musibah kepada kita, ya, ketika kita dalam keadaan lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwasanya musibah, bencana yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu bertujuan agar kita itu kembali kepada Allah. Itu bertujuan untuk menyadarkan kita agar kita kembali ingat kepada Allah Subhanahu wa taala di saat kita sudah lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuannya. Ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan musibahnya agar kita bisa sadar kembali sehingga kemudian kita bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu tujuan musibah, ya, yang Allah timpakan agar kita bisa beristighfar, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa dan maksiat yang telah kita lakukan. Kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu tujuannya. Musibah yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kita. Tidak sebagaimana anggapan sebagian orang pada zaman sekarang ini, pada saat sekarang ini, di mana mereka beranggapan bahwa musibah itu hanyalah merupakan perkara biasa. Itu adalah hanya merupakan fenomena alam semesta. Ya, hanya pergeseran misalnya ketika terjadi gempa hanya terjadi pergeseran tanah. Ya. Sehingga kemudian terjadi gempa dan sebagainya. Ya, itu hanyalah merupakan fenomena alam biasa saja. Ini na'udzubillahi min zalik. Bukan karena dosa-dosa kita, kata mereka. Ya, yang diyakini oleh sebagian kaum, sebagian orang pada saat sekarang ini. Ya. Bencana dan musibah itu hanyalah fenomena alam semesta saja belaka. Bukan karena dosa-dosa kita. Ya, na'udzubillahi min zalik. Ini sudah anggapan yang keliru. Ya. Ketika kita sudah tenggelam dalam kenikmatan kehidupan dunia, ketika kita membanggakan diri kita, ya, Allah Subhanahu wa taala akan mengazab kita. Allah Subhanahu wa taala menimpakan azab kepada kita secara tiba-tiba. Ya. Maka hendaknya seorang muslim itu, seorang mukmin itu, sebagaimana kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, bersikap adil. Hendaknya seorang muslim, seorang mukmin itu bersikap adil dalam kehidupan kita ini. Ya, kita hidup di dunia ini bainal khaufi war raja. Ya. Kita memiliki dua sayap. Yaitu apa? Al-khauf, rasa takut, war raja, dan rasa mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, namun apa? Ingat, jangan sampai kemudian takut kita itu berlebihan. Ya, fala yakhafu khaufan yuqannituhu min rahmatillah. Jangan sampai takut kita diperintahkan untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Namun ketakutan kita jangan berlebihan sehingga kemudian mengakibatkan kita berputus asa terhadap rahmat Allah. Ya, takut kepada Allah bukan berputus asa terhadap, tidak menyebabkan kita berputus asa dari rahmat Allah SWT. Ya, kita takut kepada Allah SWT.
Ya, kita takut terhadap azab Allah SWT. Ini adalah sikap seorang mukmin. Namun jangan sampai kemudian takut kita berlebihan sehingga kemudian kita berputus asa kepada Allah, berputus asa terhadap rahmat Allah SWT ketika kita tenggelam dalam maksiat. Ya, ketika kita tenggelam dalam perbuatan dosa, lantas kemudian beranggapan bahwa kita tidak akan mendapatkan lagi ampunan dari Allah SWT. Kita tidak akan mendapatkan lagi tidak akan diterima lagi taubat kita oleh Allah. Tidak. Ya, tidak, itu ketakutan yang seperti itu adalah ketakutan yang tidak benar. Ya, kita takut kepada Allah, namun kita juga tidak berputus asa dari rahmat Allah SWT di saat kita sudah penuh dengan dosa. Kita ingat betapapun banyaknya dosa yang kita lakukan, betapapun banyaknya maksiat yang kita lakukan, selama pintu taubat belum ditutup oleh Allah SWT, maka insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala masih bisa menerima taubat kita, masih bisa mengampuni kita. Maka kita harus banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun juga satunya kita harus penuh rasa harap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penuh rasa harap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun jangan sampai kemudian kita merasa aman dari dari azab Allah SWT. Jangan berlebihan juga sehingga kemudian menganggap bahwa kita sudah begitu banyak amal soleh yang telah kita lakukan, kita sudah banyak melakukan ibadah sehingga kemudian tidak akan diazab oleh Allah. Ini berlebihan juga. Kita perlu mengharap kepada Allah SWT, namun jangan sampai menjadikan kita merasa aman dari azab Allah SWT, menganggap bahwa kita tidak akan mendapatkan azab dari Allah SWT. Itu adalah sikap orang-orang tersesat. Itu adalah sikap orang-orang kafir. Allah berfirman, afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illal qaumal khasirin. Afa aminu makrallah, apakah kemudian mereka itu merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa Ta'ala? Fala ya'manu makrallah, tidak ada yang merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, illal qaumul khasirun, kecuali orang-orang yang merugi. Wa may yaqnatu min rahmati rabbi illa dhallun, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada yang merasa berputus asa dari rahmat Allah SWT kecuali orang-orang yang dhal, orang-orang yang tersesat. Jadi seorang mukmin, seorang muslim itu bainal khaufi war raja, antara sikap takut kepada Allah SWT dan mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya takut saja atau raja saja, bukan hanya takut kepada Allah saja, tidak ada rasa rajanya, atau rasa raja saja kepada Allah, tidak ada rasa khaufnya, tidak ada rasa takutnya. Tapi seorang muslim mukmin itu senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga senantiasa mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, semoga yang kita dapatkan di kesempatan yang berbahagia ini memotivasi kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah SWT, dan menyadarkan kita jangan sampai kemudian kita lalai, tenggelam dalam kenikmatan, dalam kesenangan dunia, yang kemudian kita lupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lupa dengan kehidupan akhirat kita, yang akhirnya kita mendapatkan musibah dan bencana, azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang semestinya nikmat apapun yang Allah berikan kepada kita, kemewahan apapun yang Allah SWT berikan kepada kita, hendaklah kita gunakan untuk taat kepada Allah SWT. Hendaklah kita gunakan untuk bertakarrub kepada Allah SWT, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sikap daripada seorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akhiri, subhanakallah bihamdik, syada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.